Datang Bapak Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Umat di Tanah Borneo, Kalimantan Barat. Demikian tadi persembahan tari-tarian merupakan tarian penyambutan bagi tamu kehormatan yang dipersembahkan oleh Sanggar NN Entertainment. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang khususnya kepada Ketua Umum beserta Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Umat di Tanah Borneo, Kalimantan Barat. Dan juga kami akan selamat datang kepada seluruh pengurus, simpatisan dan kader Ketua DPD beserta Sekretaris Partai Umat seprovinsi Kalimantan Barat di acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021-2025. Dari Bahonerung, Hotel Merpati Pontianak, inilah pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Hadirin dimohon untuk mengikuti dengan seksama dan mohon dengan hormat untuk men-silent atau mode getar handphonenya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Umat Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC. Yang terhormat Sekretaris Jenderal DPP Partai Umat Bapak Haji Ahmad Muhajir SH MH. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat yang pada saat ini diwakili oleh Asisten 3 Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Alfian MM. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Pontianak,
atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MPPW Partai Amanat Bapak Denny Amiruddin SH MHUM. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat Bapak Insinyur Haji Bambang Widianto MT. Yang kami hormati Kepala Kesbang Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Habib Abdussalam Al-Hinduan. Yang kami hormati Habib Muhammad Iskandar Al-Qadri. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris DPD Partai Umat seprovinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Ketua DPC sekota Pontianak. Yang kami hormati jajaran pengurus DPW Permata Umat Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati jajaran pengurus DPW Garda Umat Provinsi Kalimantan Barat, para simpatisan Partai Umat, para tamu undangan yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan naungan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi kami ucapkan selamat datang, suatu kebanggaan bagi kami atas kehadiran dari Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekretaris Jenderal di bumi Borneo, Kalimantan Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, agar apa yang kita laksanakan dapat kita jalani dengan khusyuk sebagai doa pengiring dari perjuangan kita untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ananda Panca Ramadi dan sari tilawah oleh Ananda Syarif Nizar Iswani Assegaf. Kepada Ananda Panca Ramadi dan Syarif Nizar Iswani Assegaf disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu
dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ananda Panca dan Ananda Syarif Nizar Iswani Assegaf. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan bersama-sama mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan tentu saja dicatat sebagai amal kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, sebagai bagian dari bangsa yang besar dan bentuk kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga besar Partai Umat, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Partai Umat. Hadirin dimohon berdiri. Selamatkan bumi air pertiwi, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Kawan besar iman bergerak keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia.
berdiri, berjuang karena perintah ilahi. Partai Umat memanggil kita, Partai Umat menghimpun kita, Partai Umat satukan kita dalam rahmatan ilahi. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan demi kejayaan, demi kemakmuran Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, dimohon untuk tenang dan dipersilahkan bagi yang baru datang untuk menempati posisi yang telah kami sediakan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pemutaran video Harapan Umat The Movie. Dan untuk pemutaran ini sekali lagi kami mohonkan dengan hormat dan dengan sangat kepada semua yang hadir untuk bisa khidmat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian kami juga mendengar ada teguran gas air mata yang sudah dilemparkan atau sudah dikeluarkan oleh kepolisian. Kami juga masih melihat di sini adanya batu yang masih terus dilempar, juga botol-botol air mineral yang dilempar oleh massa aksi. Ada gas air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Kitab suci Al-Quran mendorong umat beriman agar dalam mengarungi kehidupan di dunia mereka senantiasa melaksanakan dua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara serentak. Pertama, melakukan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Yang kedua, menjalankan al-amru bil adli dan an-nahyu 'anil zulmi, yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Bila yang pertama bergerak lebih pada tataran personal, familial, dan komunal, maka yang kedua bergerak lebih pada tataran nasional dan berkaitan erat dengan masalah kekuasaan. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hanya negara yang mampu melakukan kezaliman kolosal, tetapi sebaliknya pula hanya negara yang dapat menegakkan keadilan secara merata. Dengan memiliki sarana dan aparat yang lengkap, serta kekuasaan yang paling besar
negara dapat melancarkan kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman hukum, bahkan kezaliman kemanusiaan. Namun hanya negara pula yang dapat menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Semua tergantung pada pemerintah yang sedang berkuasa. Apakah sedang membela kepentingan rakyat atau sebaliknya sedang membela kepentingan konglomerat dan korporatokrat? Partai Umat insya Allah bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepadanya pula kami memohon pertolongan. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan mungkar, serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar. Deklarasi kelahiran Partai Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atas nama para pendiri
para pimpinan, para kader dan anggota Partai Umat pada tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriyah bertepatan dengan 29 April 2021 Masihiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya deklarasikan kelahiran Partai Umat di Persada Bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama. Kami Partai Umat bersama anak bangsa lainnya, insya Allah akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kami sadar bahwa menggerakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan, serta memobilisasi al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi, yakni menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, memerlukan kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan. Kami abdikan seluruh salat kami, seluruh ibadah kami, kehidupan kami, dan kematian kami. Kami persembahkan hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami yakin seluruh mekanisme demokrasi kita dan konstitusi kita lebih dari cukup untuk melakukan perbaikan kehidupan nasional, sehingga kita tidak perlu cara-cara ekstra parlementer dan cara-cara ekstra konstitusional. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Demikian tadi pemutaran video, dan saya rasa video ini dibuat bukan tanpa alasan. Dan untuk inilah kawan-kawan kita berada di sini, untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat. Ulang, kalau saya bilang Partai Umat, jawabnya lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Takbir, merdeka. Oke? Partai Umat, tegakkan keadilan. Takbir, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih semangatnya. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat sampai nanti di akhir acara. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan memasuki acara prosesi pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat periode 2021-2025. Dan untuk pembacaan SK sekaligus pemanggilan nama-nama
akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP Bapak Haji Ahmad Muhajir SHMH. Kepada nama-nama yang disebutkan nanti kami mohon dengan hormat untuk bisa maju ke depan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Muhajir SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 00,21-SK-Cap-R-1-DPP Partai Umat-3/2022 tentang struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat setelah menimbang bahwa Partai Umat adalah partai politik yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin yang bersifat terbuka dan mandiri. Dan seterusnya, mengingat A. Pasal 23, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 54 Anggaran Dasar Partai Umat, dan B. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Partai Umat, memperhatikan fatwa Majelis Syuro Partai Umat tentang pendirian dan konsolidasi organisasi. B. Surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat nomor 026-B-K-S-2 tentang permohonan perubahan SK Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025 memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Pertama, mengesahkan perubahan struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2022. Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSc Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Umat nomor 0020-01-01-SK-Cap-1 Romawi R-1-DPP Partai Umat _3 Romawi _2022 tentang perubahan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Majelis Pengawas Partai. Ketua Dani Amiruddin SH M.Hum. Kami persilahkan untuk maju ke depan dan mengambil posisi yang sudah disiapkan panitia. Wakil Ketua Hasan Basri. Wakil Ketua Dewi Ari Purnamawati, Sarjana Hukum. Wakil Ketua Dr. Andes Haji Marjan AS MKes. Sekretaris Dr. Andes Irwan Usman. Anggota Mawar Latika. Anggota Gustari S. Sos. Anggota
Iriantia Nur Safitri. Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Insinyur Haji Bambang Widianto MT. Wakil Ketua Sarif Kurniawan, Sarjana Hukum. Wakil Ketua Imam Muhaddi. Wakil Ketua Teddy Haryadi. Wakil Ketua Beni Setiawan. Wakil Ketua Doni Iswara. Wakil Ketua Aldias. Wakil Ketua Bayu Sukmadiansah, Sarjana Hukum. Wakil Ketua Herman SH. Wakil Ketua Heri Mauliana. Wakil Ketua Mardiani MS SH. Wakil Ketua Yudi Caniago. Wakil Ketua Erni. Wakil Ketua Nurul Uyun. Wakil Ketua Riza Juliandri ST. Wakil Ketua Muhammad Zuhairin. Wakil Ketua Sutandi ST. Wakil Ketua Jamilah SH MKN. Wakil Ketua Urai Guntur Saputra SE. Wakil Ketua Urai Budianto SE ST. Wakil Ketua Bima Nagamas Putra Widianto. Wakil Ketua M Taufik MKM. Wakil Ketua Insinyur Ahmad Astari Okta MM MT. Wakil Ketua Erman Morolu Moluluang. Wakil Ketua Kiswandi. Sekretaris Muhammad Farid Rija SE MM. Wakil Sekretaris Rofik Setiaji. Wakil Sekretaris Julutfi. Wakil Sekretaris Armoyo. Wakil Sekretaris Anwar. Wakil Sekretaris Ferry Setiawan. Wakil Sekretaris Januardi. Wakil Sekretaris Sahril Alamsah SH. Wakil Sekretaris Muhammad Mukti Ali. Wakil Sekretaris Sarmili. Wakil Sekretaris Nasrullah. Wakil Sekretaris Pardalina. Wakil Sekretaris Pati Jawati. Wakil Sekretaris Susana. Wakil Sekretaris Gusti Alvira Nur Biduri. Wakil Sekretaris Robi Algusnendi. Wakil Sekretaris Wendy Yapandri. Wakil Sekretaris Hajah Yuniarti. Wakil Sekretaris Mas Hita. Wakil Sekretaris Gusranta Priskardo Pinem. Wakil Sekretaris Dian Novianto. Wakil Sekretaris Purwa Indra Santoso. Wakil Sekretaris Jemi Andrian SH. Wakil Sekretaris SY Usman ST. Wakil Sekretaris Iskandar. Bendahara Hidayat Nawawi ST. Wakil Bendahara Budi Sulistia. Wakil Bendahara Dian Anggraini. Wakil Bendahara Diza Rusmarini. Wakil Bendahara Hairunisa Yunita. Wakil Bendahara Arbiah. Wakil Bendahara Rita Dian Artini. Wakil Bendahara Edi Irawan SH.
Wakil Bendahara Sri Nurzila SH, Wakil Bendahara Heri Sandi, Wakil Bendahara Sarifah Anita, Wakil Bendahara Wan Hairul, Wakil Bendahara Tri Susilowati, Wakil Bendahara Hendra Fahruna SE ME, Wakil Bendahara Sarifah Irma Maulina, Wakil Bendahara Anggi Putri Haryanto, Wakil Bendahara Tilawatul, Wakil Bendahara Asma SH, Wakil Bendahara Yova Anida, Wakil Bendahara SY Ahmad Fadillah, Wakil Bendahara Mawardi, Wakil Bendahara Junainah, Wakil Bendahara Maulidia Harfani Has SDS, Wakil Bendahara Raden Beni Kristianto, Wakil Bendahara Herti Fuspita. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2022, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC Ketua Umum ditandatangani. Haji Ahmad Muhajir SHMH Sekretaris Jenderal ditandatangani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan sumpah dan janji kader partai oleh Ketua Umum Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ing Haji Ridho Rahmadi Eskom MSC, disilahkan. Sahabat-sahabatku, mohon nanti bisa diikuti apa yang saya ucapkan. Insya Allah semuanya sudah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kader Partai Umat bersumpah dan berjanji untuk senantiasa satu, berjuang melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dua, menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tiga, berakhlak terpuji kepada sesama. Empat, taat beribadah dan rajin beramal soleh. Lima, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mewujudkan Indonesia negeri yang adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Berjuang dalam satu jamaah yang kuat dalam bingkai NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. 7. Menjaga nama baik partai dan menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak partai. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan pertolongannya kepada kami untuk dapat menjalankan sumpah dan janji ini dengan sebaik-baiknya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan selamat untuk seluruh pengurus DPW Partai Umat Kalimantan Barat. Semoga dimudahkan dalam mengemban amanah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar.
Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Merdeka. Alhamdulillah. Ketua MPPW Partai Umat Dan sekretaris. Bapak Denny Amiruddin SHM Bung dan beserta sekretaris untuk bisa maju ke depan, dan juga Ketua DPW Partai Umat beserta sekretaris. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris ya. Pak Ketua DPW. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah dia pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Kalimantan Barat periode 2021-2025. Selamat berjuang kawan-kawan. Selamat kami ucapkan untuk pelantikannya. Mudah-mudahan tetap bersemangat untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Terima kasih kepada Medan yang memperhatikan. Kami persilakan untuk kembali ke posisi awal, tetap berdiri, jangan duduk. Selanjutnya penyerahan bendera Pataka dari Ketua Umum DPP Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat. Ya, saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya serahkan bendera Pataka Partai Umat kepada Ketua DPW Partai Umat Kalimantan Barat. Semoga dimudahkan dalam mengemban amanah ke depan, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami menyatakan siap untuk mengemban tujuan didirikannya Partai Umat, salah satunya adalah melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Amin. Bismillah. Ya, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Dengan berbagai gaya. Kalau di samping malah tidak nampak apa? Mohon izin sebentar Bapak untuk tetap di posisi. Kepada para tamu undangan VVIP, jika berkenan untuk berfoto bersama kami persilahkan. Jika berkenan Bapak, kami persilahkan untuk foto bersama. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terjalin, bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Diam di atas. Janjit di atas, janjit. Oke, sudah. Baik, kami persilahkan kepada semua pengurus yang dilantik untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selawat kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita semua. Takbir!
Selanjutnya kita akan memasuki acara sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang baru saja dilantik, Ketua DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Bambang Widianto MT, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul hari ini di acara pelantikan DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Dr. Haji Ridho Rahmadi, Ketua Umum DPP Partai Umat. Yang kami hormati Mas Muhajir SHMH, Sekretaris Jenderal Partai Umat. Selamat datang Mas di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini kita dihadiri juga oleh penguasa Kota Pontianak, Insinyur Haji Edi Kamtono MT, dan dihadiri juga oleh Gubernur Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3. Salam untuk Pak Gubernur Pak, insya Allah kami nggak nyakat beliau lagi ke depannya. Terima kasih atas kehadiran undangan dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan ke depannya Partai Umat akan menjadi mitra dari Kesbangpol, mitra yang baik dan mitra yang nurut, insya Allah. Ketua MPPW, sahabat saya, Mas Denny Amiruddin, yang sampai hari ini akun Facebook saya masih diblok beliau. Bang Irwan Caniago, alhamdulillah beliau ini bersedia masuk di barisan Partai Umat sebagai sekretaris MPPW. Selama ini belum pernah ikut berpartai ya Bang ya. Insya Allah, karena tagline kita lawan kejaliman, tegakkan keadilan. Insya Allah bimbing kami Bang. Beliau ini seorang pengusaha kuliner di Pontianak dan insya Allah terus akan berjuang bersama kita. Mas Sekjen, Mas Sekretaris, Mas Parit, beliau inilah yang menghasut saya masuk Partai Umat sebenarnya. Pintarnya beliau mengajak saya langsung menghadap kepada Profesor Amin Rais. Dan saya lihat waktu pertama kali saya bertemu dengan Pak Amin Rais. Di situ saya langsung jatuh cinta kepada beliau. Karena apa? Beliau bicara dalam kondisi sebenarnya marah kepada bangsa ini, marah kepada penguasa sekarang. Beliau dulu kita kenal sebagai Bapak Reformasi, namun hari ini reformasi sepertinya sudah dikangkangi oleh kaum oligarki. Waktu itu belum ada nama Partai Umat. Terakhir saya baru tahu didirikan Partai Umat tahun lalu. Dan teman-teman sudah membentuk namanya TP3U di Kalimantan Barat dan menunjuk saya untuk memimpin Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat. Langsung saya menghubungi sahabat-sahabat saya yang dulu sama-sama berjuang di jalan. Mulai dari Gerakan Muslim Kalbar untuk Jakarta, yang selama 2 bulan dulu kami di Jakarta untuk memenangkan Anies Baswedan melawan Ahok. Kami hubungi aktivis-aktivis 212 yang memang kita tahu adalah mujahid-mujahid ikhlas yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat umumnya. Dan alhamdulillah tidak ada satupun yang menolak ajakan saya untuk masuk Partai Umat. Kenapa saya mau masuk Partai Umat? Sebelumnya saya adalah bendahara DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat. Dan pada Pilpres yang lalu saya Ketua Gardu Prabowo
Kalimantan Barat. Itu kenangan sangat pahit sebenarnya. Mak-mak yang saya sangat salut, saya sangat cintai pada waktu kita mendukung Prabowo Sandi dulu, insya Allah seluruhnya berkumpul di Partai Umat hari ini. Kita bukan mau mengalahkan partai-partai tertentu. Kita mau memperjuangkan negara ini, terutama yang ada di Kalimantan Barat. Kita mau mengambil ceruk 43% suaranya Prabowo Sandi dulu. Yang banyak dulu mak-mak dan para pejuang-pejuangnya yang militan ini menjadi Ronin. Ronin itu samurai tanpa tuan. Dan insya Allah tuannya sekarang adalah Partai Umat Kalimantan Barat. Alhamdulillah hari ini juga dihadiri oleh para ketua DPD dan sekretaris se-Kalimantan Barat. Selamat datang sahabat-sahabatku. Cuma ini yang bisa kami sajikan di ruangan kecil ini, tapi insya Allah dari ruangan ini ke depan Partai Umat akan menjadi partai yang diperhitungkan di Kalimantan Barat. Sayang sahabat saya Isa Ansari nggak bisa datang, Ketua DPD Ketapang. Beliau itu benar-benar pejuang yang selalu mengadvokasi masyarakat di Kabupaten Ketapang. Dan insya Allah dari Ketapang kita akan memperoleh 1 kursi DPRD Provinsi. Mas Rido, Mas Muhajir, inilah kami. Partai Umat Kalimantan Barat. Insya Allah kami akan menyukseskan terutama dalam fase verifikasi faktual di KPU nanti, yang insya Allah bulan ini kami akan sudah tuntaskan tugas-tugas kami di seluruh Kalimantan Barat. Dan kami beri penghargaan kepada DPD Kabupaten Sekadau yang sudah dari bulan lalu menyelesaikan tugasnya untuk KTA-nisasi. Dan insya Allah bulan ini seluruh DPD sudah menyelesaikan tugasnya untuk KTA-nisasi yang ditargetkan kami seluruh Kalimantan Barat 8.000 anggota. Dan alhamdulillah kalau separuh sudah lebih KTA-nya. Cuman memang belum terlalu kita push memang. Habis pelantikan ini kami akan menugaskan korda-korda untuk segera turun ke kabupaten-kabupaten. Mas Rido, Mas Muhajir, kepengurusan kami ini banyak ragamnya. Jadi tidak ada satu kelompok tertentu, nggak ada. Satu suku tertentu nggak ada. Mazhab-mazhab Islamnya nggak satu, semua ada di sini. Kecuali Syiah dan Ahmadiyah. Karena memang itu nggak boleh kami masukkan ke dalam Partai Umat. Ini buat masalah aja itu. Dari NU banyak. Dari Muhammadiyah banyak. Dari mantan-mantan PAN banyak. Saya mantan Gerindra, ada mantan Demokrat, ada mantan Hanura, Bang Bob katanya mantan PSI Syariah. Masuk juga ke Partai Umat. Jadi banyak partai-partai. Itu anggota 2 periode PDIP. Urai Guntur Saputra dari Sambas. Masuk juga ke Partai Umat. Jadi asal kalau pria kami cek sudah sunat, silakan monggo masuk. Kalau emak-emaknya kami nggak berani. Demikian Mas Rido, inilah kami. Kami bukan ulama, kami ini umat. Umat di Pontianak di Kalimantan Barat ini banyak ragamnya. Ada yang alim seperti Habib Wawan, ada yang nakal seperti Fadil. Habib Fadil itu sebenarnya nakal, walaupun Habib nakal sedikit. Ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, macam-macam. Inilah umat. Keragaman ada di kepengurusan kami ini. Tapi insya Allah kami akan terus berjuang untuk membesarkan Partai Umat di Kalimantan Barat. Akhir kata, ini statement saya. Banyak bertanya, Mas, nanti pilkada gimana? Kok cerita pilkada kamu hari ini?
Pilkada nanti dilaksanakan di bulan 11 tahun 2024 seluruhnya, baik Pilwako maupun Pilbub dan Pilgub. Siapa calonnya, siapa orang-orangnya nanti tergantung hasil Pileg dan Pilpres. Insya Allah Partai Umat akan berpartisipasi di dalam pilkada nantinya sebagai suara mayoritas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat, Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. merdeka. Merdeka. Kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan yang pada saat ini diwakili oleh Asisten 3 Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat, kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Alfian MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Kamtono. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Umat beserta rombongan pengurus, selamat datang di Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pengurus yang baru dilantik pada hari ini, para ketua DPD Partai Umat se-Kalimantan Barat, para kader dan simpatisan Partai Umat, undangan hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Barat, izinkan saya untuk menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf beliau karena tidak dapat hadir dalam kesempatan ini, karena pada saat bersamaan sedang mendampingi dan bersama Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, yang melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini. Oleh karenanya, beliau mengamanahkan kepada saya selaku Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalimantan Barat untuk hadir dalam acara pelantikan DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun tanpa kehadiran beliau secara langsung, dalam hal ini pemerintah provinsi hadir yang kami wakili, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang diniatkan oleh Partai Umat Kalimantan Barat sehubungan dengan penyelenggaraan pelantikan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada hari ini dapat hadir bersama pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat periode 2021-2025. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita bersama dapat hadir pada kesempatan ini dengan para pemimpin Partai Umat mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Dan tentu dengan kehadiran kita ini mudah-mudahan dapat meningkatkan silaturahmi antara pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga dalam hal ini hadir Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Pontianak, dengan seluruh kader Partai Umat pada tingkat pusat, wilayah maupun daerah. Dan Gubernur Kalimantan Barat sebagai pembina partai politik di daerah mengajak pengurus Partai Umat yang saat ini baru dilantik untuk Provinsi Kalimantan Barat kiranya dapat bersinergi dengan partai politik lain dan saling berkolaborasi dalam pembangunan di daerah ini, baik di Provinsi Kalimantan Barat maupun di kabupaten kota Kalimantan Barat, dan saling memperkuat kinerja pada tingkatan pengurus sehingga dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami juga dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat atas
dilantiknya jajaran pengurus DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat. Selamat bergabung di panggung politik untuk dapat memberikan warna sebagai partai politik baru yang berdiri di atas nasionalisme, memperjuangkan prinsip-prinsip kebangsaan, dan mempertahankan keragaman khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga berharap kiranya segenap pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat, terutama yang ada di provinsi dan juga para pengurus DPD di kabupaten kota, untuk dapat bermitra dengan pemerintah daerah khususnya, untuk mendukung setiap program dan kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kalimantan Barat. Melalui kepengurusan Partai Umat yang saat ini baru saja dilantik, ke depan tentu harus dapat merealisasikan program dan agenda politiknya melalui pelaksanaan tugas, pengabdian, tanggung jawab, serta karya yang insya Allah akan senantiasa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang tentu semuanya itu dilandasi dengan semangat pengabdian dan keikhlasan yang tinggi. Momentum pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat saat ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Partai Umat sebagai salah satu partai politik baru harus dapat menjadi starting point, titik pangkal dalam membangun optimisme partai ke depan. Oleh karena itu, para pengurus dan anggota Partai Umat tentu dituntut untuk dapat bekerja keras guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan partai. Dan kita harapkan bersama Partai Umat dapat mengimplementasikan tujuan khusus pendirian partai sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam situasi saat ini kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang tentu dalam perkembangan saat ini juga kemungkinan akan ada kebijakan dari pemerintah untuk mengarah kepada endemi. Oleh karenanya kita bersyukur dan memohon doa kepada Allah SWT, semoga momentum dalam kesempatan ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa diakhiri kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan normal kembali, walaupun tentu berbagai perubahan telah terjadi, dan menyikapi perubahan-perubahan itu, khususnya kepada seluruh kader Partai Umat, mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga diri dan tentu juga dalam bagaimana membangun masyarakat yang lebih baik ke depan. Dan pada akhirnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas apa yang telah dilakukan Partai Umat sampai dengan saat ini. Dan mudah-mudahan dalam kinerja ke depan akan bermitra baik dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga pemerintah Kabupaten Kota Kalimantan Barat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat yang saat ini tentu sangat mengharapkan berbagai dukungan dari para pihak dan stakeholder yang ada untuk bersama pemerintah membangun kesejahteraan, meningkatkan kemajuan daerah ini dalam rangka memberikan dukungan dan kontribusi terhadap kemajuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan dan kebersamaan kita, insya Allah kita masih meyakini bahwa Indonesia akan selalu ada dan tetap ada, dan ini perlu mendapatkan dukungan politik dari berbagai partai yang hadir dan hidup di negara Republik Indonesia ini. Terima kasih atas kehadiran Ketua DPP Partai Umat. Mudah-mudahan kehadiran Bapak memberikan semangat kepada khusus jajaran dan kader Partai Umat Kalimantan Barat dan juga Kabupaten Kota Kalimantan Barat untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka membangun perkembangan pembangunan politik
dan pembangunan, khususnya pembangunan daerah di Kalimantan Barat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten 3. Selanjutnya kami juga akan meminta sekapur sirih, saran usul, masukan, mungkin semangat juga dari Wali Kota Pontianak. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi, yang terhormat tamu kita dari Pusat Ketua Umum Partai Umat, Bapak Dr. Ing Ridho Rahmadi, beserta Bapak Sekjen Partai Umat, dan yang saya hormati tentu kita banggakan bersama Ketua Umum Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran dan ketua-ketua DPD se-Kalimantan Barat, para undangan hadirin-hadirat yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Partai Umat Kalimantan Barat. Semoga bisa berjalan sesuai dengan tagline-nya, lawan kejoliman, tegakkan keadilan. Dan sebagai partai yang baru tentu diharapkan lebih semangat untuk berkiprah di jajaran perpolitikan di Indonesia tentunya. Dan kita ketahui tahun 2024 merupakan tahun politik di mana pelaksanaan pemilu dan pilkada diselenggarakan. Nah, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses. Semoga apa yang menjadi cita-cita, menjadi harapan bisa terkabulkan dan negara kita bisa menjadi negara demokrasi terbesar yang bisa memakmurkan masyarakat, khususnya Kota Pontianak. Selamat sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan semangat dari Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pidato politik dari Ketua Umum Partai Umat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ing Ridho Rahmadi Eskom MSJ, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Pontianak, Bapak Asisten 3, juga Bapak dari Kesbangpol. Terima kasih Pak sudah hadir pada acara pelantikan DPW Partai Umat Kalimantan Barat hari ini. Juga seluruh sahabat-sahabatku, Pak Ketua DPW yang baru saja dilantik, juga Pak Ketua MPP, beserta segenap pengurus lainnya, juga sahabat-sahabatku dari DPD-DPD yang ada di Kalimantan Barat. Ini dari hati saya yang paling dalam, saya katakan untuk seluruh sahabat-sahabatku, semuanya I love you full. Pantunnya nanti ya. Insya Allah terakhir. Mohon diingatkan kalau lupa. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan satu pidato politik. Yang pertama,
Mari kita lihat situasi bangsa kita saat ini dari beberapa dimensi, dari beberapa perspektif. Kalau kita lihat, kita ikuti akhir-akhir ini. Ada isu-isu atau ada ide-ide, gagasan-gagasan yang tidak bertanggung jawab, yang mengajak negeri ini kembali kepada masa lalu, di mana yang susah payah kita perjuangkan pada saat reformasi. Reformasi hakikatnya adalah kita berusaha membangun kembali demokrasi. Demokrasi yang substansial, yang prinsipal, tidak hanya make up, tidak hanya bedaknya saja. Kalau di zaman Orde Baru kita punya demokrasi, kita punya pemilu, tapi secara substansial negeri ini dipimpin bukan oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi, tapi sekelompok orang saja, oleh oligarki, oleh oligopoli. Bahkan kita khawatirkan karena hampir 30 tahunan kemudian negeri ini menuju negeri autokrasi, hampir-hampir dipimpin satu orang saja. Itulah semangat reformasi, membawa negeri ini kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat yang memutuskan lewat mekanisme politik, mekanisme konstitusional. Namun semakin ke sini, kita ikuti berita sekitar 7-10 hari ini, ya, sekelompok orang, setali 3 uang, stage, ya, ada skenario yang kita tahu, kemudian Tempo kemarin mengangkat siapa sesungguhnya yang mengorkestrasi. Kemudian sekarang saling lempar, bukan saya, mengusulkan apa? Perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 bahwa maksimal 2 periode. Yang kedua juga, atau opsi yang kedua adalah menunda pemilu, sama tidak sesuai dengan UUD 45 pasal 22E. Ya, ini isu-isu yang atau gagasan-gagasan yang dilempar tidak bertanggung jawab. Jelas inkonstitusional, jelas delusional. Kemudian sekarang lempar tangan semua, tidak merasa bertanggung jawab. Nah, bahayanya apa? Kenapa harus dilanjutkan yang seperti ini? Kenapa kita harus menolak? Apa prestasi? Ini saya berbicara nasional, Pak. Insya Allah Pak Wali Kota, Pak Asisten 3, Pak Kesbangpol, ini contoh-contoh terbaik putra daerah. Tapi kita berbicara nasional sana. Apa yang mau dilanjutkan? Kenapa harus diperpanjang masa jabatan dan seterusnya? Prestasi apa? Ya. Kalau alasannya karena penghematan biaya, kenapa tidak kita tunda dulu IKN 500 triliun? Kalau alasannya prestasi, prestasi yang mana? Kalau itu survei 73% atau berapapun itu, kita tahu semua survei bisa dipesan sesuai levelnya, level pedesnya itu. Level 5 atau kurang pedes level 10. Fabricated, tergantung wani piro. Kita semua tahu itu. Lalu apa alasan untuk diperpanjang? Yang kita khawatirkan dari pemerintahan yang modelnya seperti ini, kalau kita lihat dalam berbagai macam dimensi, saya ambil contoh ekonomi dan pendidikan saja. Kita lihat ekonomi. Ini kami sampaikan dalam berbagai macam kesempatan karena tidak banyak yang menyampaikan. Dan terus kita sampaikan berulang-ulang supaya kita aware. Supaya kita semua aware bahwa ini sedang terjadi di negeri ini. Apa? Sekarang zamannya era digital. Kita semua dimudahkan, namun juga ada dampak negatif. Hampir kita semua punya pengalaman atau secara rutin menggunakan platform digital untuk belanja online. Di Indonesia ada 5 raksasa platform digital yang ada di HP kita itu. Ada 5 raksasa di mana kita bisa melakukan belanja online. Tahun 2021 ketika dihitung ternyata transaksinya mencapai 403 triliun. Belanja online itu, termasuk kita semua. Mungkin ibu-ibu beli apa, adik-adik, bapak-ibu semua, 403 triliun. Namun yang memilukan dari 403 triliun tersebut,
90% ternyata produk yang beredar di dalam platform digital tersebut adalah produk asing. Bukan produk dalam negeri, hanya 10% yang merupakan produk dalam negeri. Pertanyaannya, kita dapat apa? Ini adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita dengan cara-cara yang baik. Dengan solusi-solusi yang membangun. 90% produk asing. Saya tambahkan datanya, ternyata dari 5 raksasa platform belanja online ini, 3 diantaranya sejak lahir bukan milik Indonesia. Perusahaan asing. 2 sisanya, ya, dari 3 tadi sudah milik asing sejak lahir, 2 sisanya mayoritas pemegang saham adalah orang asing. Sekali lagi kita bertanya, kita Indonesia dapat apa? Dikumpulkan PPN atau pajak belanja. Setiap belanja kita bayar pajak 10%. Maka 2021 dikumpulkan pajak dari belanja online itu ada 3 triliun. Dikumpulkan dari rakyat, yang membayar adalah rakyat. Sekali lagi, kita dapat apa? Model ekonomi semacam ini yang lahir dari kepemimpinan yang sudah tidak merdeka, yang dikuasai kelompok-kelompok oligarki, kelompok-kelompok konglomerasi, kelompok-kelompok korporatokrasi. Ini adalah model ekonomi komprador, di mana Indonesia hanya dijadikan alas, dijadikan karpet untuk kepentingan ekonomi asing. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita lawan dengan cara-cara yang baik, solusi-solusi yang membangun. Ini secuil data. Saya tambahkan dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ternyata dari 126,5 juta penduduk Indonesia, kenapa 126 juta? 126 juta ini adalah penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas, yang sudah bisa atau waktunya kuliah, menempuh pendidikan tinggi. Itu ada 126,5 juta. Dari angka tersebut, ternyata tidak sampai 10% yang mendapat kesempatan kuliah. Hanya 9,7%. Hanya 12 juta penduduk Indonesia yang dapat kesempatan kuliah. Sisanya 112 juta tidak dapat kesempatan kuliah. Karena apa? Kesenjangan ekonomi. Disparitas ekonomi, tidak mampu bayar kuliah. Di Indonesia ada 4.000-an kampus, 200-an negeri, sisanya swasta. Itu masih hanya melayani 10% kurang penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas. Adil tidak kalau seperti ini? Indonesia itu potensi perikanannya nomor 1 seluruh dunia. Nomor 1 seluruh dunia. Tentu kita berharap kita ini jadi negara makmur yang mayoritas juga bisa kuliah. Kehutanannya nomor 3. Potensi minerba, tambang minerba 10.000 triliun. 10.000 triliun. Kemana itu semua? Ini pertanyaan kita seharusnya sebagai anak bangsa. Tidak hanya sebagai partai politik, sebagai anak bangsa. Kemana itu semua? Belum lagi kalau kita lihat angka korupsi. Mari kita refleksikan ini sebagai segenap anak bangsa. Ini yang diperiksa oleh KPK. Ada 677 kasus sejak 2016. 300-an lebih diantaranya ternyata terjadi di pemerintahan kabupaten kota. Ini sebagai rasa sayang kami, Pak, sebagai umat. Untuk mari berhati-hati. 300 lebih. 180 terjadi, ini kasus ya, yang diperiksa KPK, yang ditangkap lah ya. 180 ada di kementerian dan lembaga, 80 ada di pemerintahan provinsi, 60-an ada di sekitar BUMN, BUMD, 30-an ada di sekitar DPR dan DPRD. 677 kasus. APBN kita 2022, belum masuk hari pertama 2022, sudah diproyeksikan defisit 4,85% terhadap PDB.
Berapa 4,85% itu? 868 triliun kurangnya APBN kita ini untuk menggenapi rencana pengeluaran atau belanja negeri ini. Kurang 868 triliun. Maka pemerintah membutuhkan pinjaman hingga 900 triliun tambahan. Pemerintah, sama pemerintah pusat dalam hal ini, kita beri kunci, kita beri amanah, kita sebagai rakyat, kita berikan seluruh instrumen, akses terhadap sumber daya alam, sumber daya manusia, untuk dikelola sebaik-baiknya dan dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Namun nampaknya masih jauh panggang daripada api. Inilah PR kita bersama. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan bersama sebagai individu dan sebagai umat. Di Al-Baqarah ayat 30, katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa kita, setiap individu di sini, setiap individu di ruangan ini, di luar sana, kita ini diberikan amanah. Kita memiliki ketugasan-ketugasan tertentu di dunia ini untuk kemudian saling melengkapi, untuk membangun kemaslahatan umat. Ini statement wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana Allah membuat statement yang jelas di hadapan para malaikat bahwa aku hendak mengangkat khalifah di atas muka bumi. Lalu sebagaimana dibacakan oleh adik Qori yang sangat indah tadi dibacakan di Ali Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah arah perjuangan kita. Segenap umat harus bersatu, tidak mungkin sendiri-sendiri, tidak mungkin hanya partai umat sendiri, tidak mungkin hanya pemerintah sendiri, harus bersatu membentuk perjuangan yang utuh, perjuangan yang ummatan wahidatan. Hendaknya di antara kamu ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebajikan, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan orang-orang tersebut, sekelompok orang-orang tersebut, jika kita memilih jalur itu, dikatakan sebagai al-muflihun, golongan orang yang sukses, yang menang, yang jaya dunia akhirat. Dipertegas di ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai. Tidak mungkin tadi sekali lagi kita sendiri-sendiri. Wakhtalafu, dan berselisih, mimba di maja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan jelas di antara kamu. Kalau kita bersatu kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, dikatakan sebagai golongannya al-muflihun. Kalau kita bercerai-berai, berselisih saja kerjaannya, dikatakan wa ulaika lahum adzabun azim, dan kamu itu golongan yang mendapat azab yang azim. Jadi marilah ini semua sahabat-sahabatku dan segenap kelompok masyarakat dan umat lainnya. Alhamdulillah di sini ada kehadiran-kehadiran dari perwakilan dari Pak Wali Kota, dari provinsi. Marilah kita lihat situasi negeri kita saat ini dan lakukan rekonstruksi bersama. Lewat mana kita perbaiki negeri ini? Tadi sebagaimana disampaikan di harapan umat tadi. Lewat jalur-jalur konstitusional, jalur-jalur parlementer. Apakah di luar itu bisa atau tidak bisa? Bisa juga. Tapi sebagai partai politik, tugas kita fokus menatap pada jalur tersebut, perjuangan politik. Apa perjuangan politik itu? Membangun kekuasaan. Semuanya perhatikan. Membangun kekuasaan. Membangun kekuasaan ini bukan untuk atau karena syahwat kita, syahwat-syahwat duniawi, karena ingin kekuasaan itu, bukan. Tapi dengan kekuasaan itulah, insya Allah kita bisa membuat kebijakan-kebijakan. Dengan kekuasaan itulah kita bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun ghafur. Bagaimana membangunnya? Kita harus masuk, buka pintu satu-satu. Buka pintu satu-satu. Pintu apa? Pintu legislatif, kita duduki kursi-kursinya. Kursi eksekutif, mulai dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah nasional, dan seterusnya. Dari
wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Harus kita tempatkan orang-orang yang paham akan kebutuhan bangsa ini, ideologi bangsa ini, ya, di situ semua. Masuk eksekutif nasional, menteri, masuk nanti presiden, wakil presiden. Kalau semua itu diduduki orang-orang yang merdeka dari oligarki, merdeka dari konglomerasi, merdeka dari korporatokrasi, insya Allah kita mampu memperbaiki bangsa ini, negeri ini bersama. Insya Allah. Jadi seluruh sahabatku, kita tanya diri kita sendiri, apakah Anda semua siap? Siap semuanya? Siap. Proyeksikan diri Anda mengisi kursi-kursi legislatif. Niatkan tulus untuk memperbaiki negeri ini bersama. Kursi-kursi eksekutif, proyeksikan diri Anda. Jangan merasa tidak mampu. Allah sudah berfirman di atas, di hadapan para malaikat, itu malaikat protes. Malaikat di lanjutan ayat tadi, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat itu protes. Ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah, yang perang-perang itu, yang akan engkau jadikan sebagai pemimpin atau khalifah di negeri ini. Kemudian Allah membela, mempertahankan. Ya. Ini kenapa aku angkat manusia. Dan inilah Anda semua. Jadi jangan remehkan diri kita. Jangan pernah merasa rendah diri. Kalau rendah hati bagus, rendah diri jangan. Ya, kalau rendah hati perintah Al-Quran, Al-Furqan 6:3, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, bagus. Ya. Tapi kalau rendah diri, jangan sampai. Ya, jadi insya Allah seluruh sahabatku, mohon semuanya bersiap, ya, mempersiapkan diri itu, ya. Tentu perlu proyeksi, perlu kuantifikasi, tidak hanya hayalan-hayalan utopis, tidak hanya saya siap, kemudian kita tidur sepanjang hari. Siap ini artinya harus bergerak. Insya Allah semuanya siap bergerak. Insya Allah semuanya siap bergerak. Kita bidik, kita lihat kezaliman-kezaliman di sekitar kita. Kita rekam, kita bawa tidur. Kemudian persiapkan diri kita. Insya Allah kita semua sudah diberikan kemampuan. Dan ingat janji Allah di An-Nur ayat 55. Nanti adik Qori Al-Hafiz mohon dikoreksi kalau saya salah baca ayatnya. An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah berjanji, yang berjanji ini Allah, bukan manusia. Maka insya Allah 100% akan dipenuhi. Apa janji Allah? Atau kepada siapa janji Allah? Kepada sebagian dari manusia yang beriman dan beramal soleh. Itulah kenapa kita perlu mempersiapkan diri. Ini kriteria, beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Bahwa Dia benar-benar akan menjadikan sekelompok orang tersebut berkuasa di bumi. Kriterianya adalah iman dan amal soleh. Yang ini perlu kita jadikan sebagai karakter atau identitas kita di hadapan Tuhan. Ini saya tutup dengan belum. Saya tutup dengan satu narasi penyemangat, ya, bahwa apa yang kita lakukan, ya, ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, kemudian juga melakukan al-amru bil adli wan nahyu anil dzulmi, tegakkan keadilan dan lawan kezaliman, sesungguhnya benang merahnya langsung lurus ke tauhid kita. Sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Di ayat 24, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apa kalimat thayyibah di sini? Salah satunya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah tauhid kita. Apa diumpamakan Allah di sini? Seperti kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyibah, yang indah, yang baik, yang luksurian. Pohon tersebut kemudian
asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Pohon tersebut akarnya menghujam kuat ke bawah, kemudian cabangnya menjulang ke atas langit. Di ayat 25 dikatakan pohon tersebut memberikan buah sepanjang masa atas izin Allah. Demikianlah dibuat perumpamaan oleh Allah supaya manusia mengingat. Inilah tauhid kita. Tauhid kita tentu yang pertama berangkat dari dimensi akidah. Kita mengatakan la atau tidak kepada selain Allah. Kita mengatakan la tidak kepada tauhid. Namun dari ayat ini kita bisa maknai, hendaknya bahwa tauhid kita juga kita maknai secara ekspansi pada dimensi yang lain, tidak berarti pada dimensi akidah saja, yaitu dimensi sosial, dimensi pergerakan, dimensi muamalah ma'anas. Ini maksud dari ayat tadi, bahwa tauhid kita itu ada manifestasi, ada perwujudan, tidak hanya janji saja, tapi harus diwujudkan menjadi amar ma'ruf nahi mungkar dan juga al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Maka ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga lawan kezaliman dan tegakkan keadilan sebagaimana diibaratkan, diperumpamakan oleh pohon tadi, memberikan manfaat. Kalau cabangnya ke atas kemudian meneduhkan, kemudian akarnya ke bawah kuat, perjuangan kuat dan mengakar, memberikan buah sepanjang waktu ataupun manfaat. Itulah sejatinya tauhid kita harus dimanifestasikan, dan itulah insya Allah yang sedang kita lakukan sekarang di partai ini bersama. Termasuk Bapak-Bapak Ibu semua ketika melakukan pekerjaan diniatkan dengan tulus, insya Allah ini juga bagian dari tauhid. Jadi insya Allah ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita melakukan al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, lawan kezaliman, tegakkan keadilan, insya Allah sesungguhnya kita sedang menegakkan tauhid kita. Membangun dunia sekaligus membangun akhirat insya Allah. Jadi sahabatku, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kita setelah pelantikan ini ingat bahwa perbedaan gagasan, perbedaan ide itu keniscayaan, sesuatu yang inevitable dalam sebuah partai, apalagi partai baru ya. Namun kita ingat terus Ali Imran 105 tadi, salah satunya. Jangan sampai kita kemudian perbedaan itu polarisasinya kemana-mana, menjadi bercerai-berai, menjadi perpecahan. Harus kita manage, harus kita organize, kita transform menjadi energi yang positif dan tetap bersatu. Baik, saya tutup dengan satu pantun. Ini pantun SOP, sudah dibacakan 17 wilayah. Ya. Bahkan kemarin di Muhammadiyah juga kami bacakan, hanya sedikit dimodifikasi. Ya. Jadi yang sudah mendengar pura-pura baru mendengar, yang baru mendengar ya silakan ini dinikmati ya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di Kalimantan Barat telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Amin, insya Allah. Baik, saya tutup dengan satu perkataan, menyitir satu perkataan dari Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya, agar semua yang telah kita rencanakan ini terwujud dan tentu saja dengan ridhonya Allah dimudahkan segalanya, marilah kita bersama-sama berdoa. Tapi setelah berdoa jangan kemana-mana dulu, pintu mohon ditutup, karena setelah doa kita akan sama-sama menyaksikan sebuah persembahan yang luar biasa dari DPW Partai Umat Provinsi Kalimantan Barat. Nanti kita nyanyi bersama ya, tapi sebelumnya kita baca doa dulu. Dan untuk pembacaan doa kami mohonkan dengan hormat kepada Al-Ustadz Khairul As'ad. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum pembacaan doa, mari kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para pendahulu kita yang telah mendahului kita, para pendiri bangsa ini, kemudian orang-orang yang telah mendahului kita, yang dizalimi, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang menantikan keadilan. Mari kita bersama-sama bertawasul untuk mereka dengan harapan agar apa yang kita panjatkan nanti benar-benar bersambung kepada mereka. Ila hadratin Nabi Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa itratihi at-tahirin wa sahabati ajma'in wal ulama'il amirin wal mujahidin fid din wal masakin sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul menadahkan tangan, memohon kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui isi hati kami, luruskan hati kami dalam berjuang mengemban amanah yang telah dipikulkan di pundak kami, serta berikan kami kekuatan untuk mewujudkan cita-cita kami, melawan kezaliman dan berupaya mewujudkan keadilan di negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing kami agar senantiasa istiqamah berada di jalan-Mu yang lurus, sebagaimana para pejuang kami yang telah mendahului kami dalam berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Kami tahu ya Allah, perjuangan ini tidaklah mudah. Oleh karenanya kami senantiasa mengharap bimbingan dan pertolongan dari-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdikan seluruh hidup kami, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, begitu banyak kezaliman dan ketidakadilan di negeri ini, kemungkaran demi kemungkaran. Oleh karenanya ya Allah, kami merasa terpanggil untuk melawan semua itu dan bersatu merapatkan barisan untuk berjuang di partai umat, karena kami yakin Engkau menyertai kami. Kami yakin Engkau bersama orang-orang yang benar. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, luruskan niat hati kami, satukan tekad kami, jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam berbuat untuk membangun NKRI yang telah Engkau amanahkan kepada bangsa ini, agar kembali menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri, bangsa yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, didik kami untuk jadi pribadi yang lurus, sebagaimana telah Engkau wariskan kepribadian itu kepada pemimpin kami, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang mulia untuk kami contoh. Ya Allah, ya Rabb, kepada Engkaulah kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kabulkan hajat kami, kabulkan permohonan kami ya Allah, ya qadiyal hajat.
ويا ناصر الأمة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boybandnya Partai Umat. Tes satu dulu. Izin Pak Wali Kota. Izin Pak Edi. Jadi lagu ini saya ciptakan sebenarnya sudah lama, setahun yang lalu. Sebelum kepengurusan ini diresmikan, jadi saya konsolidasi dengan Mas Bambang, apa sih umat itu. Lalu Mas Denny kirimkan semua yang dari Pak Rais untuk saya rangkum dalam satu buah lagu. Jadi mudah-mudahan lagu ini dapat membuat semangat Partai Umat se-Indonesia. Yang hafal ikut nyanyi ya. Yang nggak hafal nggak boleh ngepek temannya. Di sini bersama kita berdiri, mengikat janji dan berbakti untuk kita semua, untuk negeri tercinta, menuju bangsa bermartabat. Semuanya ya. Bersatulah kita semua di bawah panji umat yang berani melawan kezaliman. Kita tegakkan kita tak bisa berdiam diri, terus melangkah dan mengabdi untuk kita semua, untuk negeri tercinta, menuju bangsa bermartabat. Ayo semuanya. Bersatulah kita semua di bawah panji umat yang berani melawan kezaliman. Kita tegakkan keadilan. Ayo semua. Bersatulah kita semua di bawah panji umat yang berani melawan kezaliman. Kita tegakkan keadilan. Kita lawan kezaliman. Kita tegakkan keadilan. Terima kasih. Salam. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Takbir. Merdeka. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali penampilan dari boybandnya Partai Umat. Opa-opa Korea kalah kayaknya nih. Mudah-mudahan
lagu ini tidak hanya bisa didengarkan di Kalimantan Barat, mudah-mudahan lagu ini juga bisa bergema di seantero Indonesia Raya. Luar biasa, beda ya kalau memang sudah di bidang musik. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, sampailah kita di penghujung acara. Kami mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir jika ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari segi penyambutan, penempatan maupun hidangan nantinya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, wabil khusus kepada tamu-tamu undangan dari Gubernur, Wali Kota. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum, Masya Allah luar biasa. Bapak, kita beri plus untuk yang datang jauh. Bapak Ketua Umum dan Bapak Sekjen, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tetap berjuang untuk rakyat. Dan sebagai pembawa acara, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir di sini. Jika ada ucapan, perlakuan yang kurang berkenan, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya untuk dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Partai Umat, takbir, 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 merdeka. Nah, sudah cocok aja jadi jurkam. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.